Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Miftah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Bapak senang kamu bisa datang ke sini. Saya pernah dengar kalau kamu pandai main catur ya. Bapak bangga itu. Enggak kok Pak, itu cuma sekedar main-main saja buat mengisi waktu luang Pak. Ade menyebutnya main-main saja buat mengisi waktu luang. Tetapi Bapak melihat ada bakat dan potensi dari dalam diri Nak Ade dalam bidang catur. Apabila Nak Ade mau mengembangkan bakat tersebut, saya rasa akan bisa bermanfaat bila Nak Ade nantinya diminta untuk mewakili sekolah buat lomba catur. Ya mungkin sih Pak, kalau sedang lagi tidak sibuk atau tidak ada tugas, saya selalu sempatkan buat main catur di HP Pak. Hitung-hitung buat latihan saja sih Pak. Bagus itu. Asal ada kemauan dari Nak Ade buat latihan, tentu Nak Ade dapat mengembangkan bakat tersebut lebih lanjut. Iya Pak, saya sebenarnya pernah disuruh untuk mewakili sekolah dalam lomba catur antar sekolah, Pak. Tetapi saya masih ragu, jadi ikut lomba tersebut atau tidak. Apalagi saya cuma pecatur pemula saja, Pak. Kenapa Nak Ade harus ragu? Meskipun benar kalau Nak Ade masih pemula, tetapi dengan mengikuti lomba catur tersebut, mungkin bisa menambah pengalaman Nak Ade dalam hal catur, dan akan membuat Nak Ade semakin berkembang lagi dalam permainannya. Iya juga sih, Pak. Baiklah, saya akan coba buat mengikuti lomba tersebut, Pak. Ada kemauan Nak Ade untuk mencoba, sudah membuat Bapak senang. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak senang sekali bisa bertemu Nak Ade hari ini, meskipun hanya melalui Zoom. Iya, Pak. Terima kasih. Oh iya, maaf, Pak. Saya agak terlambat untuk menemui Bapak di Zoom ini. Tadi saya habis mengerjakan tugas dan pergi terlebih dahulu untuk makan, Pak. Soalnya dari tadi pagi belum sempat sarapan, Pak. Iya, Bapak mengerti. Tidak apa-apa. Kalau perut tidak diisi terlebih dahulu, nanti malah tidak bisa berkonsentrasi saat mengerjakan tugas, bukan? Benar, Pak. Terima kasih pengertiannya. Nah, Ade, ketika Nak Ade chat Bapak tadi pagi, Nak Ade hanya mengatakan ingin bertemu Bapak melalui Zoom ini. Tetapi Nak Ade belum mendapat kesempatan untuk berbicara lebih banyak kepada Bapak. Coba sekarang ceritakan kepada Bapak, barangkali ada sesuatu yang ingin Nak Ade sampaikan. Bagaimana ya, Pak? Saya nggak enak buat menceritakannya, Pak. Saya takut. Bapak memahami ya perasaan kamu. Apa yang Nak Ade takutkan? Saya takut cerita saya diketahui banyak orang, Pak. Seperti itu ya. Jadi Nak Ade takut kalau masalahnya nanti diketahui banyak orang. Iya, Pak. Saya takut kalau masalah saya nanti diketahui oleh orang banyak, Pak. Nanti akhirnya saya jadi bahan bulian, Pak. Saya memahami ya perasaan Nak Ade. Apakah Nak Ade sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Pak. Saya baru melakukan konseling pada hari ini. Baik, sebelumnya Bapak akan menginformasikan beberapa hal. Dalam proses konseling ini, Bapak memiliki asas kerahasiaan, sehingga Nak Ade tidak perlu khawatir, karena saya menjamin kalau apa yang nanti Nak Ade ceritakan tidak akan tersebar ke siapapun. Baiklah, Pak, kalau begitu. Selain itu, Bapak juga memiliki asas keterbukaan. Maka Bapak minta nanti dalam menceritakan masalahnya,
Naate terbuka kepada Bapak dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena untuk mendukung proses keberhasilan dalam konseling hari ini, apakah Naate bersedia terbuka pada Bapak? Baik, Pak, saya bersedia. Saya akan terbuka dalam menceritakan masalahnya kepada Bapak. Baik, karena Naate sudah bersedia, mari kita mulai proses konseling pada hari ini. Tetapi sebelum Naate menceritakan sesuatu, perlu Naate ketahui kalau saya hari ini cuma punya waktu 30 menit saja. Soalnya setelah ini saya ada rapat. Apakah cukup Naate? Oh iya, Pak, tidak apa-apa kok. Saya rasa sudah cukup, Pak. Tetapi semisal kalau tidak cukup, bagaimana, Pak? Apakah saya masih bisa ketemu Bapak di lain hari? Baik Naate, semisalnya nanti kalau tidak cukup, kita akan jadwalkan ulang kembali untuk pertemuan berikutnya. Oh, baik, Pak, kalau begitu. Adakah yang dapat kamu ceritakan ke Bapak? Oh, jadi begini, Pak. Saya ada masalah dengan tante saya. Ada masalah, Iya, Pak. Sebenarnya saya masuk ke sekolah ini bukan karena keinginan saya, Pak. bukan keinginan kamu. Iya, Pak. Itu sungguh bukan keinginan saya dari awal untuk masuk di sekolah ini. Sebenarnya awalnya saya mau masuk di SMK karena saya ingin mengambil permesinan, Pak. Saya lebih suka dengan jurusan permesinan ini karena memiliki banyak praktek. Bagaimana selayaknya orang-orang yang bekerja di bengkel atau buka bengkel sendiri, Pak. Selain itu, saya juga suka dengan permesinan, Pak. Sedangkan kalau di SMA, kebanyakan belajar materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Dan saya rasa bahwa saya lebih mampu memahami materi di jurusan permesinan, Pak. Baik, Bapak memahami perasaan Ade ya. Bisa diceritakan lebih detail lagi, Ade? Tetapi dengan seenaknya tante saya menyuruh saya untuk masuk di sekolah ini, Pak. Katanya kalau sekolah di SMA lebih bagus daripada SMK. Kalau SMK tidak ada waktu saya di rumah untuk bekerja dan belajar karena kebanyakan praktek di luar. Jadi jurusan saya saat ini ambil di sekolah ini yaitu IPA, tidak sesuai dengan minat saya, Pak. Kalau memang menurut Ade bahwa itu tidak sesuai dengan kemampuan dan minat Ade, mengapa Ade tetap menuruti permintaan tante Ade untuk masuk ke sekolah ini dan tidak memilih SMK saja sesuai keinginan Ade? Saya tidak berani menolak permintaan tante saya, Pak, karena di sini saya tinggal dengan tante saya dan tante saya lah yang membiayai uang sekolah saya, Pak, sampai saat ini. Saya takut ketika saya nekat melawan, saya dan memilih untuk masuk di SMK. Nanti tante saya marah dan tidak mau membiayai sekolah saya, Pak. Karena tante saya itu orangnya keras juga. Maunya apa yang dikatakannya itu diikuti, Pak. Sedangkan mau mengharapkan orang tua di kampung saja, keadaan ekonomi tidak mencukupi. Dari cerita kamu tadi, rasanya sekarang ini kamu jengkel dengan diri kamu sendiri karena tidak bisa memberanikan diri untuk masuk di SMK. Iya, Pak. Bagaimana saya tidak jengkel kalau saya harus menuntut ilmu di sebuah sekolah yang jurusannya saja saya tidak minati, Pak. Otomatis nantinya saya akan lebih cepat bosan dalam belajar di sekolah tersebut dan nilainya juga akan jelek. Semua orang yang mengalami hal yang sama dengan Naade pasti juga akan merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Lalu, apa yang Naade bisa lakukan selanjutnya? Dengan itulah saya datang kemari melakukan konseling ini untuk meminta bantuan sama Bapak. Saya cuma ingin berubah, Pak. Berubah. Iya, Pak.
Saya ingin sekali bisa mengatakan tidak pada tante saya. Saya ingin betul-betul mengembangkan minat yang saya inginkan, Pak. Tetapi saya tidak mau membuat tante saya marah. Jangan sampai nanti tambah mempengaruhi sekolah saya, Pak. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kamu tidak mau menuruti kemauan tante kamu. Kamu ingin mengembangkan minat yang kamu inginkan atau yang kamu impikan. Tetapi di sisi lain, kamu tidak berani mengungkapkan penolakan kamu yang sebenarnya terhadap tante kamu. Iya benar, Pak. Coba Bapak pikirkan, saya selalu menuruti kemauan tante saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Sedangkan yang akan menjalaninya nanti kan saya sendiri, Pak, bukan tante saya. Saya juga memiliki keinginan, Pak. Baiklah, jadi menurut kamu bahwa tante kamu senantiasa memaksakan keinginannya untuk dituruti atau dilakukan, tidak peduli dengan apa yang kamu inginkan. Dan sampai saat ini, kamu tidak berani menolak apa kemauan tante kamu, karena melihat kehidupan sehari-hari, tante kamu orangnya sangat keras dan apa yang diinginkannya harus dilakukan. Iya, Pak. Apakah sebelumnya kamu pernah menolak keinginan tante kamu? Orang tua saya selalu berpesan kepada saya bahwa tidak usah membantah. Ikuti saja kemauan tante kamu. Karena kalau kamu nekat, bisa jadi nanti kalau kamu tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, yang akhirnya membuat saya tidak bisa menolak, Pak. Saya hanya terpaksa mengikuti kemauan tante saya. Lalu, kamu setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang tuamu? Sebenarnya saya tidak setuju, Pak. Tapi mau bagaimana lagi? Saya tidak berani untuk nekat membantah permintaannya, Pak. Tetapi, kalau kamu tidak berani untuk mencoba, maka kamu akan terus-menerus seperti ini, selalu mengikuti kemauan tante kamu, dan hal ini membuat kamu tidak memiliki kesempatan untuk mandiri. Lalu saya harus bagaimana, Pak, menghadapinya? Jadi begini, kita akan coba permainan dialog. Karena di sini Bapak melihat bahwa saat ini kamu merasakan dua hal yang saling bertentangan, yaitu pikiran untuk ingin mengatakan tidak pada kemauan tante kamu dan memiliki pemikiran takut untuk melawan tante kamu. Padahal sebenarnya kamu ingin apakah benar demikian, Nadine? Iya, Pak, benar. Nah, yang ingin kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu saat ini, sehubungan dengan pertentangan tersebut. Anggap saja bahwa pikiran kamu yang menyuruh untuk melawan adalah posisi underdog, sedangkan pikiran yang menyuruh kamu mengikuti kemauan tante kamu adalah posisi top dog. Di sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu menangkan dan dari sisi mana pula kita akan mengambil tindakan ke depan. Bagaimana? Apakah kamu mengerti? Iya, Pak, saya sudah mengerti. Baiklah, siapkan diri kamu benar-benar sebelum kita memulainya. Apakah kamu sudah siap? Iya, Pak, saya sudah siap memulainya. Silakan posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Kemudian tarik napas pelan-pelan dari hidung dan keluarkan melalui mulut. Coba bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini sehubungan dengan keinginan tante kamu. Hmm, Saya ingin mengatakan tidak sama tante saya, tetapi saya rasa tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin. Mana mungkin saya berani melawan tante saya, apalagi orang tua saya selalu mengingatkan agar jangan melawan.
Dengan saya mengikuti apa yang tante saya inginkan, berarti saya berbakti kepada orang tua saya. Karena orang tua saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah melawan. Lebih baik diam daripada melawan. Saya pikir itu benar. Iya, memang benar. Tetapi apakah dengan menuruti semua keinginan tante kamu dikatakan berbakti? Oh iya Pak, mohon maaf sinyal saya tadi jelek Pak. Tiba-tiba sinyal saya hilang. Iya, nanti nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Iya, nanti. Ya, mungkin tidak apa-apa kalau saya melawan sekali saja untuk memberitahukan kepada mereka tentang keinginan saya yang sebenarnya. Tetapi kalau saya melawan atau tidak menuruti keinginan tante saya, maka bisa jadi sekolah saya terganggu nantinya. Mungkin saja tante saya tidak mau membiayai sekolah saya lagi. Kalau seandainya tidak dibiayaikan, saya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk mandiri mencari biaya sekolah saya sendiri. Masa saya terus-menerus merasa takut, saya harus melakukan sebuah perubahan. Jangan sampai tante saya terus-menerus seperti ini. Kalau begini terus, kapan saya bisa maju? Cukup dulu untuk sementara, Ade. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kamu punya kepercayaan pada diri kamu dan kamu mengatakan bahwa kamu bisa dan dapat diambil kesimpulan bahwa kamu harus benar-benar bisa melawan kemauan tante kamu kan. Betul, Pak. Tetapi saya tidak tahu bagaimana saya harus mengungkapkan ini semua. Di sini kita akan melakukan teknik kursi kosong yang kedua. Silakan persiapan diri kamu. Posisikan badan kamu senyaman mungkin. Tarik napas pelan-pelan melalui hidung dan keluarkan secara perlahan melalui mulut. Bayangkan di kursi ini ada bapak kamu dan kamu akan mengatakan yang sebenarnya kepada tante kamu. Coba diceritakan kembali apa yang kamu bisa bayangkan. Tante, Andi minta maaf sebelumnya. Sebenarnya saya tidak mau menolak apa yang Tante inginkan dari saya. Tetapi saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk di SMA. Saya lebih senang jika saya di SMK, karena di sana saya bisa langsung mempraktekkan, bukan hanya mempelajari materi saja. Percuma juga saya masuk di sekolah tersebut jika saya tidak memiliki minat. Saya hanya akan menghabiskan uang tante saja untuk biaya sekolah saya. Coba bayangkan bagaimana tanggapan tante kamu ketika kamu telah menyampaikan tadi. Iya, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengatakannya ketika tante mendaftarkan kamu di SMA bahwa kamu lebih senang di SMK? Jika itu yang memang betul-betul kamu mau, silahkan kamu bisa pindah sekolah. Tante juga sadar bahwa seharusnya tante jangan terlalu mengikuti kemauan tante sendiri. Dan yang menjalaninya adalah kamu sendiri. Kamu yang akan merasakan suka dukanya. Setelah kita melakukan teknik ini, bagaimana apa kamu akan menyampaikan hal ini atau memberikan penjelasan kepada tante kamu? Nanti saya akan mencobanya, Pak, setelah saya selesai konseling hari ini. Setelah proses konseling yang kita lakukan sejauh ini, bagaimana perasaan Ade? Saya sudah merasa lega, nyaman, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada tante saya nanti.
Iya, baiklah. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Ade. Apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Sudah, Pak. Saya rasa sudah cukup dan hanya itu masalah yang membebani saya, Pak. Nah, baik ya. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita tadi. Di awal, Naat D mengatakan bahwa kalau sekolah di sini bukan keinginan Naade. Sebenarnya awalnya Naade ingin masuk di SMK dan mengambil pemesinan, karena Naade suka dengan jurusan pemesinan, karena memiliki banyak praktek, bagaimana selayaknya orang-orang yang bekerja di bengkel. Selain itu, juga suka dengan pemesinan. Sedangkan kalau di SMA, kebanyakan belajar materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Tetapi akhirnya Naade masuk SMA sesuai dengan keinginan tantenya. Karena Naade tidak berani membantah perkataannya. Tetapi di akhir tadi, Naade sudah bisa dan berani untuk menyampaikan kepada tante Naade terkait keinginan Naade yang telah dipendam lama tadi. Benar begitu? Iya, Pak. Benar begitu. Bapak berterima kasih sekali karena Naade sudah bersedia hadir menemui Bapak. Iya, Pak. Kalau ada apa-apa lagi, bolehkah saya menemui Bapak lagi? Boleh Naade, lain kali jika Naade ada waktu atau ada yang mau diceritakan sama Bapak atau mau melakukan konseling, silahkan saja menghubungi Bapak terlebih dahulu. Bapak akan siap membantu Naade. Iya, Pak. Terima kasih atas bantuannya yang sangat bermanfaat. Saya izin keluar dulu ya, Pak. Iya, silakan Naade. Selamat pagi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Naade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.